Ya, sepertinya perundingan antara Rusia dan Ukraina akan berjalan alot dan kali ini saya tidak melihat ada pertemuan secara langsung antara Vladimir Putin ataupun dengan Zelensky. Apakah ini pertanda bahwa proses dari perundingan damai ini akan berjalan yang sangat panjang atau tidak? Ini akan perlu kita cermati untuk beberapa waktu ke depan. Tapi kurang lebih begini ulasannya. Jadi pertemuan dari kemarin itu ternyata masih terkait dengan pertemuan awal atau tingkat awal antara perwakilan Amerika dengan Rusia. Mereka bertemu di Riyadh ataupun Arab Saudi yang mencoba untuk menggambarkan sekitar apa yang akan terjadi ataupun apa yang dilakukan dalam tahapan atau proses perdamaian tersebut. Nah, tapi celakanya di sini ada ketidaksinkronan atau kontradiksi dari apa yang dikatakan oleh Trump minggu lalu bahwasannya Putin menginginkan perdamaian, sementara di sisi lain tidak ada intelijen ataupun informasi intelijen baik itu dari Barat ataupun dari Amerika yang mengatakan bahwa Putin kelihatannya memang setuju dengan perdamaian. Justru mereka melihat sebaliknya. Mereka menilai bahwa Putin tidak tertarik untuk berdamai. Justru yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya menguasai Ukraina secara keseluruhan. Dan tentunya ini kaitannya dengan ya katakanlah ego pribadi yang menginginkan atau yang sangat yakin bahwa dia masih akan menang terhadap Ukraina. Nah, tapi apapun itu teman-teman, pertemuan antara Rusia dengan Amerika tadi malam diprotes ya oleh Uni Eropa juga oleh Ukraina. Bahkan Presiden Ukraina Zelensky membatalkan pertemuan di Riyadh tersebut karena ya berkeberatan ya dengan apa yang dilakukan oleh Rusia dan Amerika. Jadi pada dasarnya ini agak sedikit complicated dan mungkin kita akan lihat proses ini terus mengambang. Dan selama tidak ada terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, saya anggap potensi ketidakpastian ini masih tetap membayangi. Sehingga kemungkinannya inilah yang menyebabkan kenapa emas dengan sangat mudah kembali naik dan bahkan mungkin kembali mendekati rekor tertingginya 2942. Nah, cuman masalahnya adalah kita mungkin perlu lihat lebih lanjut apakah ini juga faktor yang bisa dibilang sudah diantisipasi dan diperkirakan akan berjalan cukup alot, tapi kemudian hasil akhirnya adalah perdamaian. Kalau itu yang terjadi, saya berharap nantinya kemungkinan faktor ini akan mungkin diantisipasi oleh pasar sehingga akhirnya penurunan terhadap emas pun kemungkinan sudah tercatat ataupun sudah diantisipasi. Ya, dengan catatan bahwa beberapa zona tertentu dari emas yang kemungkinan kita nilai sebagai support ataupun areal demand. Nah, tapi dengan catatan ini kemungkinan nantinya akan kita compare dengan ketidakpastian dari sisi kebijakan tarif Trump. Sementara itu dari pernyataan pejabat Fed kali ini dari Mary Daly. Ya, dia mengatakan bahwa kondisi ataupun kebijakan Fed sepertinya masih tetap restriktif ataupun terbatas. Yang dia nilai kondisi ekonomi masih cukup bagus, lalu kemudian pertumbuhan GDP-nya juga cukup oke, dan pasar tenaga kerja yang cukup solid. Sementara untuk inflasi, menurut dia tetap optimis kok. Untuk kemungkinan potensinya inflasi tersebut masih menyambangi area 2% yang diinginkan oleh Fed. Jadi prosesnya memang agak lambat menurut dia, yang memang notabene ada beberapa faktor yang membuat khawatir, yaitu salah satunya kebijakan dari pemerintahan Trump yang dinilainya tidak bisa dipastikan berapa ukuran ataupun bahkan ya dampak terbesarnya apa terhadap ekonomi. Jadi pada hal ini posisi dari Federal Reserve agak relatif kejepit dan mereka tidak bisa untuk bergerak leluasa. Tapi yang jelas, walaupun misalkan kata Trump bisa diturunkan suku bunga karena harga energi yang relatif turun, maka yang perlu diperhatikan berikutnya adalah dampak dari kebijakan tarif yang memicu atau berpotensi memicu perang dagang. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Daly. Tapi pada dasarnya dia mengesankan bahwa Fed masih bisa berubah kebijakan dengan sangat mudah karena posisi saat ini kebijakannya masih dalam posisi yang cukup baik. Jadi kita tinggal tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Fed berikutnya, dan penekanannya lagi-lagi data inflasi dan juga pasar tenaga kerja. Nah, sayangnya Daly tidak dalam statusnya untuk sebagai voter di FOMC 2025 dan juga 2026. Tapi padahal apa yang disampaikan ataupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mary Daly ini relatif bisa membuat sentimen market bergerak cukup kencang. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan membuat market menganalogikan tidak akan ada potensi penurunan suku bunga atau tidak. Tapi yang jelas Mary Daly tidak memberikan isyarat bahwa tidak ada pemangkasan. Justru yang dia lihat adalah masih bisa
tapi memang proses disinflasinya masih terus ditunggu. Di sisi lain, kebijakan tarif Trump kemungkinan berlanjut dan kali ini mengincar otomotif dan juga farmasi. Untuk otomotif sendiri, Trump mengindikasikan akan terjadi kisaran 25%, sementara untuk farmasi diperkirakan minimal 25% atau bahkan bisa lebih tinggi. Ya, saya rasa ini lagi-lagi strategi dari Donald Trump dan semua pihak juga sepakat bahwa ini adalah negosiasinya Trump untuk membuat mitra dagang kembali memperhatikan apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Salah satunya adalah terkait dengan kemungkinan untuk memindahkan pabrikan yang ada di negara tersebut untuk kembali ke Amerika. Dengan demikian nantinya akan menghidupkan kembali manufaktur ataupun pabrik di Amerika. Nah, cuman apakah ini akan berjalan mulus apa tidak? Tentunya akan sangat alot karena akan ada negosiasi antara Amerika dengan negara-negara mitra dagangnya. Nah, oleh karena itu, ketidakpastian bukan hanya milik dari geopolitik tadi, tapi terkait dengan ketidakpastian ekonomi akibat atau bisa dibilang dampak dari kebijakan tarif Donald Trump tersebut. Bisa saja ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi tidak hanya Amerika tapi juga global karena akan adanya pasokan atau gangguan pasokan yang terjadi. Sementara itu dari BOJ, makin banyak pejabat saya rasa yang memberikan indikasi bahwa kemungkinan BOJ masih bisa memberikan kenaikan lebih lanjut dan salah satunya adalah pernyataan yang tadi pagi disampaikan oleh Takata. Menurut Takata, BOJ seharusnya sudah mulai menaikkan kembali suku bunga, terutama jika ternyata ekonomi bergerak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh BOJ. Catatannya teman-teman, dalam 1 minggu terakhir kita melihat data ekonomi dari Jepang itu muncul dengan data yang positif alias menguat dibandingkan previous ataupun bulan sebelumnya. Ini artinya meskipun BOJ sudah menaikkan suku bunga di bulan Januari kemarin, Takata menilai bahwa tidak harus berhenti, melainkan justru harus dilanjutkan. Terutama kalau misalkan ternyata kesepakatan gaji yang akan diumumkan di bulan Maret itu bisa tercapai antara perusahaan dan juga karyawan. Nah, kemungkinan posisi ini akan menguntungkan dan tentunya juga akan memperkuat mata uang yen terhadap dolar tentunya. Dan itu berarti USD Japanese Yen masih ada peluang untuk mengalami penurunan. Saya rasa kita akan melihat lagi apakah ini sudah diantisipasi apa tidak. Tapi yang jelas, rumor ataupun isu-isu yang terjadi belakangan ini cenderung memperkuat status ataupun case untuk kenaikan suku bunga dari BOJ. Sementara itu dari harga minyak, ada 2 hal yang cukup menarik di sini. Kenapa minyak tertahan terus di level 70? Kalau Anda perhatikan ini adalah ketiga kalinya dan saya rasa kita perlu momentum untuk mencoba atau retest kembali level 70 sehingga nantinya akan tembus dengan sendirinya. Nah, ada 2 pernyataan di sini atau 2 pandangan, di mana yang pertama adalah terkait dengan pandangan Goldman Sachs. Menurut Goldman Sachs, kemungkinan OPEC meeting berikutnya itu akan kembali mendelay atau menunda terkait dengan rencana kenaikan produksi secara bertahap. Yang semula harusnya dimulai di bulan April, kemungkinan akan mundur ke bulan Juli. Kalau Anda ingat di pertemuan bulan Februari kemarin, mereka masih tetap melanjutkan pemangkasan sampai akhir kuartal pertama 2025. Dan itu berarti akhir bulan Maret. Masih ada waktu 1 bulan ke depan. Tapi sayangnya menurut Goldman Sachs, apa yang terjadi nanti kemungkinan masih akan menunda, bukan langsung menaikkan ataupun ya secara bertahap menaikkan produksi, tapi mereka kemungkinan masih akan tetap dalam proses melanjutkan pemangkasan produksi. Nah, ini tentunya akan menjadi menarik karena satu sisi apa yang diinginkan oleh Donald Trump adalah OPEC segera bergegas untuk menurunkan harga sehingga nantinya perang Ukraina dan Rusia itu bisa kembali reda atau at least mungkin selesai lah. Dibandingkan dengan upaya damai atau upaya perundingan yang dilakukan oleh Amerika, ya kita tinggal tunggu saja apakah yang lebih efektif atau lebih cepat ini menurunkan harga dari sisi OPEC atau justru menurunkan harga dari upaya perundingan damai Rusia-Ukraina. Nah, kalau misalkan lihat dari Donald Trump, ya ini yang lucunya. Kalau misalnya kita bicara tentang keinginan Trump untuk menurunkan harga minyak, satu sisi dia juga agak kontradiktif dengan apa yang terjadi pada sikapnya. Salah satunya yaitu Venezuela. Dia tidak akan mengizinkan Venezuela untuk mengirimkan atau mengekspor minyak ataupun produk-produk minyak lainnya via perusahaan seperti Chevron. Nah, ini kalau kita telah lebih lanjut, artinya di sini akan ada pasokan yang berkurang di pasar sehingga itu akan menyebabkan harga minyak sulit untuk mengalami penurunan seperti yang diinginkan. Di sisi lain, saya melihat di sini posisinya adalah sebagai bentuk negosiasi dari Donald Trump sehingga nanti Venezuela mungkin akan ditekan. Di sisi lain, kalau misalkan penekanan ini berhasil, maka minimal dia akan mendapatkan kesepakatan dari Maduro, yaitu kaitannya dengan menerima imigran-imigran ilegal yang akan dibuang oleh Amerika. Kemudian nantinya dengan imbal balik adalah
Venezuela diperkirakan untuk mengekspor minyak lebih besar daripada sebelumnya. Kalau ini terwujud, berarti barulah skenario yang diinginkan Trump terkait dengan penurunan harga minyak bisa saja terjadi. Tapi di lain sisi, kalau tidak terwujud, misalkan katakanlah Venezuela enggan untuk memenuhi keinginan dari Donald Trump, maka tekanan berikutnya itu akan mengincar kepada Iran, di mana sanksi terhadap Iran bisa ditingkatkan. Ini kaitannya dengan pengayaan ataupun pengayaan uranium untuk senjata nuklir mereka. Kalau misalkan terjadi kesepakatan, barulah Iran diperbolehkan untuk mengekspor, tapi kalau tidak, ya maka dikenakan sanksi ataupun embargo minyak. Lagi-lagi, inilah strategi Trump untuk menekan mitra dagang ataupun pihak-pihak terkait segera untuk menimbang ataupun bahkan menyetujui apa yang diinginkan oleh Amerika. Nah, untuk ekonomi kalender pekan ini hanya ada data CPI menurut saya yang paling tinggi, itu pun dari Inggris, yang kelihatannya kita akan coba cek apakah ini akan sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Ekspektasinya adalah naik ke 2,8% dari 2,5% untuk basis tahunan, sementara untuk basis bulanannya adalah turun ke minus 0,3%. Satu sisi saya agak ragu kalau misalkan ini akan terjadi penurunan. Tapi ya let's see ya, kalau misalkan ternyata terjadi kenaikan berarti itu akan meredam kemungkinan BOE untuk menurunkan kembali di pertemuan berikutnya. Tapi kalau ternyata turun, oke, berarti ada case untuk melegakan ataupun memperkuat kasus supaya BOE tetap menurunkan suku bunga di pertemuan berikutnya. Dan itu berarti bearish untuk pound sterling. Kita tinggal tunggu saja. Nah, sementara untuk malam hari hanya lihat ada Building Permits dan Housing Start yang menurut saya kelihatannya tidak akan terlalu bergerak banyak atau mempengaruhi sentimen pasar. Ya, walaupun mungkin akan ada koreksi sedikit kalau misalkan datanya lebih tinggi. Tapi yang jelas, ini bukan menjadi faktor penggerak market berikutnya.